Hari ini saya ingin membahas salah seorang tokoh Tao yang bernama Ke Xian, atau ada nama aliasnya adalah Xiao Xian. Ke Xian adalah praktisi Tao yang hidup pada masa dinasti Han Timur dan masa periode Sanguo atau 3 kerajaan. Ke Xian yang hidup tahun 164 sampai 244 adalah penduduk Tanyang, Provinsi Shantung, negara bagian Wu Timur. Beliau adalah nenek moyang dari Ke Hong, salah satu tokoh Tao juga yang sangat terkenal. Ke Hong banyak juga menulis tentang paman buyutnya dan segala ilmu yang dikuasai oleh Ke Xian. Bahkan keturunannya, yaitu generasi dari marga Ke, yaitu Ke Chaofu, menerima kitab suci Ling Pao dari para dewa. Semasa muda, Ke Xian sangat cerdas, banyak ingin tahu, dan banyak membaca buku-buku klasik, catatan-catatan filosofi, bahkan juga ajaran-ajaran Lao Tzu dan Zhuangzi. Sejak usia 16 tahun, orang tua beliau telah meninggal dunia. Dan Ke Xian terobsesi untuk belajar, berlatih, mencapai hidup panjang umur, dan ingin mencapai keabadian. Ke Xian banyak mengunjungi gunung-gunung, misalnya Lingyue Shan, Luofu Shan, Qingchen Shan, dan lainnya. Beliau banyak makan makanan yang dianggap sehat saat itu, yaitu jamur-jamuran, lingzi, dan sebagainya. Suatu saat, Ke Xian bertemu dengan Zhuo Qi dan saling belajar, mendapatkan kitab-kitab suci seperti Tai Ching Jing, Jiu Dan Jing, Jiu Ye Jing, yang semuanya itu didapatkan untuk berlatih agar bisa sehat. Dari latihan-latihan tersebut, beliau bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya. Ke Xian menawarkan ramuan ajaib yang dapat mencapai keabadian pada Ke Hong yang menulis buku tentang Pao Bu Zi. Ke Xian menjadi ahli yang memiliki kemampuan untuk bisa menggerakkan atau menghilangkan benda-benda. Beliau dikabarkan dapat melayang di atas permukaan tanah, di atas permukaan air. Ke Xian menyusun kitab klasik kemurnian, yaitu Qing Jing Jing. Pemikiran-pemikiran beliau tentang roh yang ada pada manusia membuat beliau bisa memanipulasi suatu objek fisik hanya dengan pikiran semata. Bahkan tubuh dapat dimanipulasi dari jarak jauh. Suatu saat, Ke Xian dipanggil oleh penguasa Wu, yaitu Sun Qian,
di mana saat itu beliau ditugaskan berangkat dengan sebuah armada kapal. Di tengah jalan, armada tersebut terbalik, sehingga sejumlah orang meninggal karena tenggelam. Ke Xuan juga berada di dalam kapal tersebut dan dianggap sudah pasti ikut meninggal dunia. Ternyata selang beberapa hari kemudian, Ke Xuan muncul. Beliau berkata bahwa beliau mempunyai kemampuan untuk menahan napas atau yang disebut Tai Chi atau pernapasan embrio hingga bisa selamat. Ke Xuan mempunyai kemampuan yang luar biasa, bisa memanipulasi angin, hujan, serta aliran sungai. Beliau sebagai tokoh Taoisme sampai abad pertengahan menerima gelar dari kaisar, yaitu Ke Xuan Kung atau Dewa Abadi. Di akhir hidupnya, suatu hari beliau melakukan Jingzhuo atau semedi. Ke Xuan memakai baju yang terbaik dan berbaring di atas tempat tidurnya. Setelah beberapa saat, Cang Kung masih melihat wajah tuanya yang masih berwarna merah, tetapi sudah tidak bernapas lagi. Lalu diadakanlah ritual. Ternyata pada hari ketiga, angin bertiup melalui kamar Ke Xuan dan mematikan lilin yang ada. Saat lilin dihidupkan lagi, jenazahnya ternyata menghilang, hanya menyisakan pakaian dan ikat pinggang yang masih terikat rapi. Ke Xuan telah meninggalkan tubuh atau jasadnya yang tidak abadi, lalu bangkit jiwanya sebagai dewa abadi.